Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan masuk. Ya, Halo Pak, silakan ya, duduk. ya, terima kasih. Iya, ya. Perkenalkan Pak, Oh, iya. nama saya Bidan Putri. Ada yang bisa dibantu atau ada keluhan Bu? Iya Bu, akhir-akhir ini di sekitar di sekitar popok anak saya sering mengalami kemerahan Iya, sejak kapan Bu? sejak 3 hari yang lalu. Oh, terus yang dirasain apa lagi anaknya Bu? Anak saya rewel, nangis, Tidak nyaman ya tidak pasti ya. nyaman. Iya. Kalau begitu saya pinjam bukunya sebentar ya Bu. Sebentar ya Bu, saya cuci tangan sebentar ya. Baik. Izinkan saya mencatat identitas anaknya dulu ya Bu ya. Ini nama anaknya siapa Bu? Adinda, Anak Adinda. Umurnya 14 bulan. 14 bulan ya Bu ya. Jenis kelamin perempuan ya Bu. Ya, Oke. Nama ibu siapa Bu? Ibu Ike, Ibu Ike. Iya. Alamatnya mana Bu? Desa Sandul. Desa Sandu. Oke. Di sini hasil pemeriksaannya dalam batas normal ya Bu ya. Nah, yang ibu tanyakan di sini mengenai tentang ruang popok ya pada anak ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang diaperas ya, di mana diaperas itu atau dikenal dengan ruang popok. Ruang popok itu adalah kayak peradangan kulit yang terjadi pada area popok ya Bu ya. Nah, hampir sebagian besar bayi pasti ada mengalami masalah tersebut ya. Nah, kemudian di sini biasanya Bu, ruang popok itu terjadi atau yang dialami oleh anak yang berusia 4 sampai dengan 15 bulan ya. Nah, bagaimana cara apa aja sih penyebab diaperas? Ada yang tahu ibunya, bapaknya? Enggak, Nggak ada yang tahu ya. Nah, yang pertama tentang kebersihan. Penting sekali untuk menjaga kebersihan ya. Perlu sekali ya Bu, harus terjaga untuk kebersihannya. Kedua, sering buang air, buang air ya. Nah, ketiga, bayi itu bayi apakah bayi ini sedang mengonsumsi antibiotik atau waktu penanganan itu pernah nggak dia tuh mendapatkan antibiotik dari air susu ibu atau ibu waktu menyusui, ibu menyusui nggak ini? Iya. Menyusui ASI ya Bu ya. Apakah ibu juga ada mengonsumsi antibiotik selama menyusui? Pernah mengonsumsi. Pernah juga ya. Nah, itu Bu salah satu penyebabnya diapers juga itu bisa terjadi. Nah, di sini ada tanda-tandanya Bu, tanda-tanda diaperas atau ruang popok itu kan di sini dari mulai kemerahan pada area bagian kulit ya, di bagian kulitnya atau di bagian selangkangan bayi, atau biasanya tuh ada di pantat atau di bagian genitalia hingga selangkangan yang belakang tadi ya Bu ya, di bagian depan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang harus urutannya gitu mengenai tentang ruang popok tadi. Yang pertama, wajib sekali mengganti popok ya Bu ya, popok bayi yang basah sesering mungkin. Kalau sudah kerasa sudah banyak penuh gitu, cepat-cepat diganti ya, karena itu juga menyebabkan bagian selangkangan itu kemerahan. Kemudian hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah atau menimbulkan iritasi Bu ya. Jadi kalau bisa menggunakan air hangat aja sudah cukup ya Bu ya, menggunakan air hangat aja gitu ya, pakai kasah basah itu bisa, atau pakai ini Bu, pakai apa namanya ini kapas gitu ya, kapas hangat iya. Nah, terus habis itu gunakan air bersih untuk membersihkan bagian areanya, area popok tadi setiap kali mengganti popok. Nah, kemudian langsung dibilas dengan air atau perlu digosok gitu ya Bu ya. Kemudian setelah dibasahi menggunakan kain bersih untuk mengelap untuk di area genitalianya tadi ya Bu ya. Nah, kenapa pentingnya menggunakan supaya apa tidak terjadi kerusakan kulit tadi Bu, atau lembab gitu yang dikenalnya gitu ya Bu ya. Terus juga hindari penggunaan popok yang terlalu ketat ya Bu ya. Jadi dipastikan dengan ukuran popoknya ya Bu ya, kalau bisa jangan yang terlalu ketat gitu. Kemudian juga tidak disarankan menggunakan baby oil ya. Nah, atau lotion supaya apa? Mengurangi ruang popok tadi ya Bu ya. Nah, di sini juga apa sih Bu bagaimana sih Bu cara pencegahannya supaya tidak terjadinya ruang popok tersebut atau diapers? Nah, yang pertama, pilihlah
jenis-jenis diapers yang cocok buat anak ibu ini ya. Nah, dilihat dari mulai dari bahan kainnya yang menyerap keringat kalau bisa. Kemudian sering mengganti popok sering mengganti popok bila basah ya. Pokoknya kalau sekiranya sudah basah full tadi harus diganti ya. Terus juga harus menjaga kebersihan. Kalau bisa juga ibu bapak harus sering juga cuci tangan gitu ya Bu ya. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas Bapak Ibu? Udah cukup Sudah jelas ya. Nanti perlu di rumah nanti bisa yang saya sampaikan diterapkan di rumah gitu ya Bu ya. Nah, baiklah, kalau begitu ini semua dalam batas normal. Nanti coba diterapkan di rumah lagi untuk menjaga kebersihan itu untuk bayinya Ibu ya. Sudah paham sampai sini? Iya. Oke. Sudah paham. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke. Oh Bukunya iya, ya, ini Bu. bukunya. Mari Bu. Iya. Waalaikumsalam Bu. Mari silakan masuk. Silakan duduk Bu. Pak, sini Pak, silakan. Iya. Iya. Perkenalkan Pak, Bu, nama Iya. saya Bidan Putri. Iya. Di sini apakah ada keluhan? Iya, bayi saya kalau menyusui sering nangis Bu. Oh iya, Iya. sering nangis ya Bu ya, nggak mau menyusui sama Iya, sekali. nggak mau menyusui. Ini ASI Bu. Iya. Oh ASI, iya. Baiklah, saya pinjam dulu ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya, saya cuci tangan dulu ya. Oke. Sebelumnya saya izin menulis identitas dulu ya Bu ya, terlebih dahulu ya. Namanya anak siapa Bu? Adinda, Anak Adinda ya. Umurnya berapa Bu? 14 bulan. 14 bulan ya. Ini nama ibunya? Ike, Bu Ika. Dari mana Bu asalnya? Desa Sandul. Sandul. Ini asal mulanya gimana Bu? Pas waktu menyusui anaknya selalu nangis. Iya. Jadi ibu nggak tahu sama sekali apa penyebabnya ya Bu? Nggak tahu. Tidak tahu ya Bu ya. Coba Nggak saya. mau menyusui Bu. Oh iya, sama sekali Bu. Iya. Kasihan ya Bu ya kalau sampai tidak mau menyusui ya Bu ya. Oh iya. Jadi di sini Mbak, Bu, Pak, saya jelaskan yang dialami anak ibu ini namanya oral thrush. Nah, oral thrush itu apa artinya? Artinya itu kan dia itu dimana selaput atau lendir mulut biasanya mukosa dan lidah dan kadang-kadang palatum gusi serta lantai mulut. Nah itu pengertian dengan oral thrush atau candidastin atau yang disebut dengan kayak seperti sariawan gitu loh Bu, bagian dalamnya gitu, seperti itu. Nah untuk gejalanya di sini biasanya ada yang tahu tidak Bu? Tidak ada yang tahu ya. Gejalanya yang pertama itu tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sudah dihilangkan gitu. Itu kan biasanya ada Iya, tanda-tanda ada bekas tanda. kalau misalnya kita kurang bersih ya. Hmm. Kemudian bayi itu juga kadang-kadang dia bisa menolak untuk minum atau menyusui. Seperti itu yang dirasakan ibu Iya. ya. Terus juga dia ada dia juga ada mukosa itu mulut bagian dalam Bu ya. Dia tuh mengelupas, biasanya ada tanda-tanda yang mengelupas di bagian mukosa dalam ya. Nah, ada juga Bu luka-luka banyak atau yang disebut dengan lesi multiple di mana selaput lendir mulut ya itu kayak bekas bekuan susu yang melekat Bu biasanya. Terus bisa dihilangkan sih kemudian bila dihilangkan dan kemudian berdarah, biasanya seperti itu. Terus juga terjadinya benjolan kecil seperti itu. Terus gejala yang muncul adalah biasanya apa Bu? Suhu badannya meningkat 40 derajat Celcius. Biasanya dia merasain demam seperti itu. Nah kemudian juga dia nggak mau makan, dia juga nggak mau minum ASI dan tidak mau minum susu sufor. Biasanya seperti itu. Itu gejala-gejala oral thrush tadi ya Bu ya. Kemudian juga tidak bayi itu biasanya mengeluarkan lendir tersendiri Bu ya, lebih dari biasanya seperti itu sekarang. Terus juga mudah rewel ya. Kemudian di sini bagaimana sih caranya biar tidak terjadi radang atau oral thrush tadi? Yang pertama wajib mencuci bersih botol yang dia minum atau botol susunya, botol susu. Nah setelah itu caranya itu Bu supaya steril itu harus dididihkan di air hangat, di air yang mendidih gitu ya. Kalau misalnya ibu punya alat steril bisa disterilkan ulang, tapi kalau misalnya tidak ada alat untuk mensterilkan
bisa menggunakan air mendidih untuk disterilkan supaya terjaga kebersihannya dan terhindar dari kuman penyakit. Kemudian juga bayi itu lebih baik jangan diberikan dot kempong, Bu. Yang diempeng itu loh, Bu, ya. Itu nggak bagus sebenarnya. Iya, itu juga dapat menyebabkan oral thrush, juga dapat mempengaruhi bentuk rahangnya dia ya. Jadi kalau bisa jangan lah ya, Bu ya. Terus juga kalau menetek atau menyusui bayi ibu nih. Nah, itu menghindari supaya tidak terjadinya juga sebelumnya menyusui sebaiknya puting susu ibu juga harus dibersihkan ya sebelum memberikan ASI. Area aerolanya yang hitam-hitam itu di puting susu itu wajib dibersihkan ya, bisa menggunakan air hangat dioleskan searah jarum jam seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga tetap menjaga kebersihan diri juga ibunya ya, karena kan sumber penyakit itu kan bisa dari ya itu tadi Bu, dari dia menyusui, dari botol dotnya tadi gitu ya pentingnya. Nah, biasanya juga adanya sisa susu nih Bu dalam mulut bayi. Nah, itu juga segera dibersihkan. Karena apa? Dia dapat menyebabkan terjadinya bakteri penyakit ya. Nah, dimana untuk menghindari kejadian tersebut, bayi itu setelah minum susu diberikan 1-2 sendok teh air matang. Untuk apa Bu? Membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Misalnya dia habis menyusui. Jadi, ibu harus berikan 1-2 sendok air putih ya, tapi yang bersih atau air aqua supaya sisa-sisa susunya tidak menempel di area mulut seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk merawat oral thrush tadi Bu sama bayinya ibu? Yang pertama mencuci tangan, terus yang kedua ada yang tahu tidak? Belum. Membersihkan lebih dahulu dengan jari yang dibungkus dengan bersih yang dibasahi dengan larutan garam. Kemudian mengolesi mulut dengan ini loh Bu, obat biru ya. Obat biru itu kan tahu kan? Nah, itu bisa diberikan tuh 1 mili saja Bu, pakai minta sepet atau adalah pipetnya. Nah, itu diberikan, itu teteskan aja bisa, itu untuk pengobatannya. Kemudian juga membuang kain sehabis dipakai. Jadi wajib sekali setiap membersihkan area mulut setelah menyusui, ibu bisa menggunakan kasa bersih, dibersihkan ya ke arah mulut bayi setelah menyusui ya. Tapi diutamakan dengan juga mencuci tangan ya, wajib sekali. Nah, seperti itu. Jadi semakin kita mengetahui sedikit tentang oral thrush, apakah ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham sampai sini? Kalau misalnya tanda-tandanya itu bertambah dan misalnya dia kelihatan nih bagian mulut mukosa dalamnya, nanti kalau misalnya kelihatan kayak memerah-merah, tambah merah bagian mulutnya, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter saja ya Bu ya. Gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan ibunya. Sudah cukup jelas ya. Yang penting ibu jaga kebersihan untuk babynya ya, sangat penting karena bayi itu gampang sekali terpapar infeksi bakteri gitu kalau orang tuanya juga tidak terlalu penting, tidak mementingkan kebersihan seperti itu ya Bu ya. Dari saya mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup ya, baik. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon